Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan di sini. Nah, kali ini video saya kali ini giliran yang 140 watt ya. Kalau sebelumnya video saya mengedukasi yang 100 watt sama 65 watt ya. Jadi sekarang giliran yang 140 ya. Ini Vivan 140 watt ya. Tapi jangan salah loh ya, kalau misal ada yang 140 tapi mempunyai 4 pot itu alur ceritanya beda. Jadi kalau misalkan ini 3 pot ya. Ini 3 pot ya. Jadi kita bercerita tentang yang 3 pot. Jadi kalau misalkan mungkin yang 4 pot itu kan ada ya, punyanya Vivan ini yang 4 pot ya. Nah, itu pasti alur ceritanya beda. Ya kan? Jadi ini sama halnya kayak Ugreen ya, 100 watt dengan 4 pot jika digunakan bersamaan dengan 3 pot ya pasti alur ceritanya juga berbeda. Nah, sekarang kita cek dulu nih ya. Vivan ini gayanya seperti apa dulu, pakai wattmeternya dulu ya. Nah, ini biar kita ketahui dulu. Nanti baru kita cek langsung ya di sini. Ini coba ini dayanya biar ketahuan dulu. Nah, ini 140 ya, 140 watt ya. Jadi biar aku jelasin nih ya. Ini 140 watt. Tapi yang ini yang pot keduanya. Bentar. Pot keduanya ini. Bentar, nah ini. Dia hanya 105 watt ya. 105 watt ya. 105 watt. Ini chargernya mantap ya. Kalau aku pegang ini, charger ini sangat mantap ya. Enak dipegang gitu loh. Nah, dia itu punya digenggam tuh sangat solid banget gitu loh. Solid banget ya. Padat semua gitu. Secara menyeluruh ya kan. Nah, kalau misalkan ini kita gunakan ya kan, misalkan ini satu pot di sini untuk ngecas MacBook ya kan, otomatis di sini tuh berbeda hasilnya. Tidak seperti yang kayak kita lihat di alat ini ya. Hasilnya itu berbeda. Bentar ya. Ini aku ambil kabelnya. Jadi kita cek langsung seperti apa. Nah, ini kan kalau gini kelihatan jelas ya. Nah, ya. Ntar kita tancapin dulu. Jadi ketika ini pengecasan ini berjalan seperti ini ya, ini lebih baik daripada misalkan kita ngecas yang di bawahnya ya, wattnya misalkan 100 atau 65 watt untuk ngecas bebarengan itu lebih enak inilah istilahnya gitu ya. Kenapa ya? Jadi tadi kalau dibilang kita pengecekan itu sampai berapa? Tadi 100 ya yang keduanya. Nah, di sini jadi berbeda. Nah, ini loh, bisa kita lihat ya. Ya. Nah, ini ada penyesuaian karena ada daya yang masuk ya. Jadi ada penyesuaian. Itu seperti biasa. Nih. Tapi dia akan kembali normal. Apa namanya? Nah, ini akan hanya 22 watt ya. 22 watt. Ya. Jelas ya, 22 watt. Tapi untuk pengecasannya dia akan kembali normal lagi menuju ke 50 watt ya. Jadi kembali ke normal. Nah, 51 watt ini seperti ini. Nah, coba ya, sekarang kita coba untuk mengecas iPad aja ya. Nah, kita cas iPad secara bersamaan. Itu hasilnya seperti apa?
ya kan. Nah, tar dulu. Jadi kita cas ke sini ya. Bentar. Nah, kita ambil dulu port yang kedua tadi, kita cobakan ya. Ini ada penyesuaian. Ada penyesuaian ya, betul. Tapi, nah, ini pengecasan jalan ya, sebentar. Aduh. Nah, ini jalan ya. Kelihatan ya, jalan ya. Nah. Tapi nggak ada istilah naik turun itu nggak ada. Karena kenapa? Yaitu daya yang dikeluarkan untuk pot C1-nya itu besar, sehingga dia tidak terkontaminasi kalau misalkan port yang lainnya digunakan. Ya toh? Tidak akan turun. Nah, ini tambah karena 2 port digunakan ya. Ini sekitar 18. Nah, jadi ya 60 plus 18 78. Nah, ini 60 ya untuk sini ya. Sekarang kita coba ke apa namanya USB-A-nya ya, kita gunakan juga ya. Nah, kita gunakan. Nah, kalau USB-A kita gunakan, ini tidak ada penyesuaian, dia biasa aja. Ya. Ini kita ngisi bersama-sama. Bentar. Belum masuk. Masuk loh. Nah, udah masuk nih. Nah, ya kan? Masuk ya, pengecasan ya. Nah, ini juga udah bertambah nih. Bentar, kelihatan enggak? Nah, 86 ya. Tapi, ya itu tadi. Untuk MacBook-nya atau laptopnya itu tidak ada masalah. Gitu loh. Tetap lancar. Tetap lancar. Nah, itulah yang aku bilang, gunanya kita memiliki watt yang gede. Itu tidak ada masalah kalau dibandingkan dengan kita memiliki misalkan ya 65 watt. 65 watt itu tidak masalah kita gunakan. Kita punya yang 65 watt ya tidak masalah. Tapi ya itu tadi, kalau 65 watt ya kita harus istilahnya gantian gitu loh. Beda sama ini. Ini udah jalan semua. Ke MacBook juga oke, tetap ke 60 watt ini stabil ya. 60 watt ya. Tidak panas ya. Kalau ini aku dibandingkan dengan AOK kemarin, AOK itu panas banget ya. Beda banget sama ini. Nah, ini tetap stabil. Pengisiannya stabil. Jadi enak gitu loh. Kalau kita punya charger dengan watt yang gede. Dengan pembagian yang bagus ya. Kalau ini pembagiannya lebih fokus ke 140 wattnya gitu loh. Ya. Jadi untuk 2 port yang di bawahnya itu hanya untuk ke iPad atau ke istilahnya ke HP. Tidak bisa kita fungsikan misalkan karena 140 watt terus harus ini 60 kita pakai ke bawahnya lagi iPad satu lagi MacBook satu lagi 60 bisa, nggak bisa ya. Nanti kita berikutnya bikin video yang bisa 2 MacBook ya, nanti charger lainnya. Kalau ini nggak bisa. Ini jelas hanya fokus ke C1-nya itu di 140 watt ya. Tapi bisa digunakan untuk pengecasan ke MacBook yang 60 watt itu tidak masalah, karena memang itu udah istilahnya aturannya itu sudah bisa diatur sedemikian rupa gitu loh. Ini jadi kalau misalkan kita ngecas ke
laptop yang 140 watt, nah itu baru ini tidak bisa digunakan yang kedua dan ketiga karena sudah terkuras ke 140 watt. Nah, itu mungkin bisa naik turun karena laptop yang satunya itu 140 watt. Ngecas ke dua pot ini digunakan, itu saya yakin persis kayak yang 65 watt itu. Ya. Jadi paham ya. Pemahamannya ini bisa diterima ya. Nah, gitu loh ya. Nah, dan ini ada yang terpenting lagi. Kalau kita gunakan ini kita cabut ya untuk pot yang kedua dan ketiga. Nah, ini kita gunakan ya. Kita menggunakan karena ini 140 bisa, ini 105 ya. Kita cek tadi ya. Kita cek tadi pakai wattmeter bisa. Ini ngecas ke sini bisa. Tetap bisa masuk 60 watt. Kita tunggu ya, kita tunggu di sini. Asal satu ya, asal satu. Kecuali USB-A-nya kita gunakan masih bisa. Tapi, nah ini perbedaannya. Ketika kita ngecas ini, apa namanya? Yang pot C1-nya kita gunakan, ini langsung berubah menjadi 22,5. Walaupun ini kita gunakan untuk ke iPad. Loh, lucu ya? Ya, padahal ke iPad tuh cuma berapa watt aja. Tapi ketika kita gunakan, nah ini 60 ya, jelas ya, masuk ke 60 ya. Pengecasan stabil kalau digunakan satu aja. Kalau digunakan yang untuk USB-nya kita coba dulu ya. Saya belum nyoba ini kalau yang ini. Lancar nggak ya? Nah, penyesuaian dulu. Kayaknya masih bisa ini. Kayaknya loh ya. Belum. Ternyata tidak bisa juga. Ya. Jadi kalau misalkan apa teman-teman itu ada yang beli terus dengan skema seperti ini, jangan kaget. Ya. Jangan kaget tuh berarti wah rusak atau bagaimana, enggak. Ya. Jelas ya. Nah, ini penyesuaiannya seperti itu. Jadi tidak bisa digunakan. Kalau ini sudah digunakan untuk ke mana? Ke MacBook ya. Ini tidak bisa digunakan. Sama halnya kalau port 1 ini, C1 ini kita gunakan. Sama kayak tadi kita menggunakan di USB-A-nya. Itu sama. Ini langsung tidak bisa digunakan. Walaupun kita pengecekan tadi lewat wattmeter ini, dia keluar kalau satu daya itu bisa sampai 105 watt. Betul, memang 105 watt bisa kalau dia single ya, sendirian. Tapi kalau ketika dia dimasuki tadi aja USB-A aja kita masukin, dia tidak mau. Dia berubah menjadi 22,5 gitu loh. Kalau 22,5 dia tidak bisa ngangkat untuk ke MacBook ini. Gitu loh ceritanya. Nah, ini kita coba ya. Ini sudah 59 ya, berarti 60 power delivery-nya udah jalan. Nah, kita coba nih ke tuh. Tuh, kaget aku. Nah, ini ya. Langsung dia mati. Nggak nyala. Kalau ke sini nyala, hidup. Nih, cuma 13. Padahal di C1 itu hanya membutuhkan 13 watt ya. Nih, hanya 13 watt ya. Ya kan? Tapi dia udah tidak mau. Nggak mau untuk ngecas. Karena kenapa? Ya itu tadi. Tidak bisa lagi untuk ngecas kekuatannya itu udah nggak bisa lagi. Walaupun ya, nah kita coba. Mungkin ada yang berpikiran, oh itu karena kabelnya. Oke, saya ganti kabelnya. Seperti kemarin kejadiannya ya. Ntar, saya ganti. Nih. Saya ganti yang 100 watt nih. Mungkin pengaruh kabelnya itu. Nah, kita cek sama-sama. Ini belum kita cek soalnya. Nih, yang ini. Nah.
ya. Oke, kita cek ya. Bentar, kita lepas. Kita gunakan yang ini sekarang. Nah, ini kemarin kan seperti ini. Kalau ini bisa ya berarti permasalahan itu muncul dari kabelnya. Masuk gitu sih. Nah, ini kita coba ya. Kita coba jalan ya. Nah, jalan. Sekarang kita coba. Ini kita tunggu sebentar aja, sebentar ya. Biar dia sampai mateng ya, istilahnya ke 50 watt ya kan. Ini kan lagi naik nih ya, 24 nah, 26 30 ya. Nah, sekarang kita masukkan ini 40 ya. Sampai 50 dulu ya. 50 baru kita tancepin yang ini ya. Nah, apakah mau? Nah, udah 50 ya. Ternyata nggak mau. Tetap nggak mau. Ya, kita ini nggak nyala ya, kelihatan ya, nggak nyala ya. Dia otomatis mati karena nggak kuat ke sini. Dan ini hanya keluar di 13 watt. Persis kayak tadi. Jadi bukan karena kabelnya ya. Ya. Jadi jelas ya. Jadi dalam penggunaan yang 140 watt untuk seri ini, seri-seri lain atau merek-merek lain pun saya rasa seperti itu. Kalau keterangannya di satu pot itu 140 ya. Kecuali nah ini nanti periode berikutnya yang punyanya Anker 150 itu saya rasa bisa karena dia pembagiannya antara 100 kalau nggak salah 100 sama 50 atau 75 ke 55. Satu potnya ke pot keduanya. Nah, itu loh pembagiannya seperti itu. Kalau ini enggak, ini satu potnya jelas murni 140 gitu loh. Jadinya setelah dipakai yang atas ini dia tidak mau sama sekali. Gitu loh. Ya. Ini walaupun 140 aku cas ke iPad yang butuh 13 watt ya juga tidak masalah karena memang sudah kecanggihan dari charger ini dan kabel ini dia terimanya seperti apa udah memang sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, ini ketika kita sendirian mengecas ke MacBook ya dia lancar. Walaupun dari pot C2 dan C1 kalau single sendiri-sendiri itu lancar jaya. Oke. Jadi untuk yang 140 sudah fix dan clear ya. Pemahamannya ya. Jangan lupa ya. Tentu di like ya, jangan lupa dulu di like ya. Jadi pemahamannya sudah jelas ini. Clear banget ya. Jadi kalau C1 itu 140, kalau udah digunakan C2 ini menjadi 22,5. Tapi kalau C2 digunakan untuk satu MacBook mengecas, C1 udah tidak bisa digunakan. Bisa digunakan tapi dia tidak bisa, yang C2 tidak bisa digunakan. Atau yang USB-A digunakan, C2 ini dia tidak mau untuk ngecas ke MacBook. Oke, saya kira cukup sekian dulu informasi mengenai charger 140 watt Vivan ini. Jangan lupa di subscribe, like, sama komen ya. Nanti tunggu video saya berikutnya yang di atasnya dari 140 watt. Ada yang 150, ada 200, nanti biar kita kasih penjelasan semuanya. Oke? Thank you ya untuk teman-teman semua ya. Bye-bye.